Oke, selamat sore. Hari ini kita lanjut materi kita. Minggu lalu kita sudah belajar bagaimana mengekstrak fitur warna dari sebuah gambar, dan di tugas juga kalian sudah melihat bagaimana apa kira-kira bedanya antara satu fitur warna dengan fitur warna yang lain. Ada fitur warna mungkin yang sensitif terhadap pencahayaan, ada juga fitur warna yang mengemfasis beberapa hal yang berbeda satu sama lain. Hari ini kita akan belajar tentang image filtering dan fitur edge atau sisi. Jadi pada prinsipnya ketika kita sudah melakukan ekstraksi gambar, ada hal-hal yang perlu kita lakukan modifikasi dari gambar tersebut untuk misalnya menghilangkan noise-nya atau mengemphasize gambar atau memblurkan gambar. Nah, itu termasuk yang kita lakukan ketika kita melakukan image filtering. Dan yang kedua adalah edge detection, di mana pada prinsipnya kita berusaha mendeteksi pinggir-pinggir atau sisi-sisi edge, ya, sesuatu yang di mana terjadi perubahan ekstrim dari nilai dari suatu pixel terhadap pixel tetangganya. Oke, jadi misalnya seperti ini, kita melakukan rescaling, melakukan blurring. Itu adalah termasuk contoh-contoh yang biasa kita lakukan dengan melakukan image filtering. Oke, minggu lalu kita sedikit mengulang apa itu image. Jadi image pada prinsipnya adalah pantulan yang diterima oleh sensor, dalam hal ini misalnya sensor kamera terhadap suatu objek. Jadi kita punya sumber cahaya, misalnya matahari, di mana matahari itu akan memancarkan energi terhadap suatu objek, dan objek ini yang memancarkan kembali sinar pantulannya yang diterima oleh sensor, seperti misalnya kamera. Dan sensor kamera ini akan sangat sensitif terhadap energi yang dipantulkan oleh objek tersebut. Dimana kalau kita hubungkan antara energi dan panjang gelombang, maka artinya setiap warna dari suatu objek itu akan memantulkan energi yang berbeda-beda. Artinya juga yang diterima oleh sensor, energi yang diterima oleh sensor juga akan berbeda-beda tergantung warna dari objek tersebut. Dan ini yang ditangkap oleh sensor, dan sensornya akan bereaksi tergantung terhadap energi tersebut. Dan ini yang kita capture dan kita representasikan dalam bentuk warna kalau nanti kita melakukan penyimpanan hasil dari capture sensor tersebut. Dan ini yang kita lihat kalau kita melihat gambar dari hasil dari sebuah kamera. Pada prinsipnya sebenarnya kita tidak harus merepresentasikan capture dari suatu sensor dalam bentuk warna atau gambar, karena secara teori komputer itu tidak melihat dunia ini seperti manusia melihat. Tapi di banyak kasus ketika kita menggunakan persepsi manusia yang digunakan oleh komputer, biasanya kita meniru bagaimana manusia menangkap persepsi tersebut. Misalnya kayak untuk suara juga kita berusaha menangkap bagaimana supaya komputer kita representasikan dengan seperti bagaimana manusia mendengar suara, demikian juga gambar. Kita persepsikan hasil tangkapan sensor itu dalam persepsi yang dipahami manusia, yaitu dalam bentuk warna. Jadi fokus di kuliah ini, walaupun memang namanya pattern recognition, tapi memang kita fokus ke penerapan pattern recognition kepada data citra. Oke, jadi kalau citra itu tadi dalam bentuk warna, lalu warna ini juga kita representasikan dalam bentuk angka, karena kita bisa merepresentasikan setiap warna itu dalam range energi, maksudnya energi yang dipancarkan oleh
gambar itu kita bisa representasikan dalam range nilai, kita kuantifikasi, dan nilai itu yang kita representasikan kalau dalam visualisasi menjadi warna. Jadi misalnya kita punya gambar warna channel merah, maka level merah dari suatu gambar itu kita representasikan dalam nilai yang berbeda-beda. Semakin dia merah, misalnya semakin mendekati ke 255, dan semakin tidak merah, semakin mendekati angka 0. Demikian juga dengan kalau kita pakai RGB untuk komponen green dan komponen blue-nya. Lalu di mana kombinasi ketiga ini yang akan menghasilkan warna sesuai dengan warna yang seperti yang kita lihat secara visual. Kemarin juga kita sudah membahas beberapa warna, jenis tipe warna, bukan cuma RGB, karena kita tahu bahwa RGB itu sangat sensitif terhadap pencahayaan. Artinya kalau pencahayaannya berbeda, maka nilai RGB yang diterima oleh sensor tersebut atau yang divisualisasikan dalam bentuk gambar juga pasti berbeda nilainya. Dan ini kadang bisa bermasalah dalam kalau kita terapkan pattern recognition di sana, karena artinya kita harus dealing terhadap variasi intensitas ini. Nah, banyak orang mempropose berbagai feature warna yang lain yang dianggap lebih baik dalam atau lebih robust dalam hal ini, lebih robust terhadap misalnya intensitas. Misalnya salah satunya adalah HSV. Dan kemarin juga minggu lalu kalian sudah banyak belajar beberapa features lain selain HSV yang bisa dipakai. Nah, dan ini memang biasanya berbeda-beda terhadap sistem. Misalnya kalau di printer juga berbeda sistem warnanya, di televisi juga berbeda, dan lain-lain. Dan kalau untuk riset biasanya kita juga mencari kira-kira feature warna mana yang kita anggap paling diskriminatif kalau kita mau melakukan klasifikasi dengan pattern recognition. Oke, jadi kalau kita representasikan gambar dalam sebuah fungsi, maka kita bisa representasikan gambar itu dalam fungsi dengan dua variabel. Jadi misalnya kalau dia variabel X dan Y, maka kita bisa representasikan fungsi F di mana dia adalah X dan Y kalau misalnya ini hanya satu channel. Kalau kita bicara lebih dari satu channel, tentu X dan Y dan Z misalnya kalau dia misalnya RGB jadi channelnya jadi 3. Nah, dengan representasi seperti ini, maka kita artinya adalah kita bisa melakukan modifikasi terhadap fungsi F ini untuk mencapai sama seperti fungsi-fungsi lain pada umumnya adalah kita bisa melakukan modifikasi fungsi agar kita mencapai apa yang kita pengen. Misalnya kalau kita punya suatu gambar original seperti ini, tentu kalau kita punya fungsi fx, kalau kita misalnya mau melakukan konversi ke dalam 3D atau yang lain-lain, kita bisa lakukan itu. Jadi misalnya kayak ini, kita melakukan pemburaman, tentu artinya fungsi fx yang baru ini adalah fungsi yang baru fungsi gx yang baru ini adalah hasil transformasi fungsi fx yang lama, gambar yang lama, misalnya kita lakukan modifikasi, misalnya ditambah pikselnya 20, artinya mungkin secara visualisasi kita bisa melihat misalnya gambarnya menjadi lebih kabur. Atau kita melakukan mirroring. Jadi kalau misalnya mirroring, kita cukup melakukan transformasi fungsi yang baru itu jadi seperti ini. Jadi misalnya gx itu yang baru adalah fungsi fx di mana nilai x-nya yang diminuskan. Jadi artinya dia akan melakukan mirroring terhadap gambar itu. Jadi artinya dari sini kita bisa lihat bahwa banyak potensi berbagai operator yang bisa kita gunakan untuk melakukan transformasi fungsi tadi, sehingga mengakibatkan terjadinya perubahan atau transformasi dari gambar yang kita pakai. Nah, di fokus di kali ini kita fokus terhadap operasi yang disebut dengan konvolusi,
Jadi kalau dulu mungkin saya kurang tahu backgroundnya, konvolusi ini adalah salah satu jenis yang disebut dengan linear filtering. Kalau kalian mungkin dulu belajar tentang filter, jadi kita belajar operasi yang disebut dengan operasi konvolusi atau sering juga disebut dengan linear filtering. Lalu apa sih gunanya filtering ini? Misalnya ini contoh suatu gambar misalnya, tapi gambarnya misalnya ada dapat noise. Jadi misalnya seperti gambar ini kita lihat bahwa ada seperti salt and pepper noise ini, jadi ada gambarnya sehingga lebih buram dan tidak bisa dilihat. Kalau kita melakukan enhancement dengan operasi konvolusi, tergantung operator yang dipakai, kita bisa melakukan enhancement dari gambar ini sehingga kita bisa mengurangi efek noise-nya. Jadi misalnya di sini kita melakukan averaging, jadi kita mengambil beberapa gambar yang sama atau yang mirip, lalu kita melakukan average terhadap pixel-pixel di sekitarnya, sehingga kita bisa reduce efek noise seperti yang dihasilkan di gambar ini. Jadi dengan melakukan average filtering, kita bisa melihat efek dari noise di gambar ini bisa berkurang. Jadi image filtering itu, atau disebut juga dengan konvolusi, pada prinsipnya adalah melakukan modifikasi terhadap nilai pixel dalam sebuah gambar dengan sebuah fungsi local neighborhood, yang maksudnya fungsi itu tergantung terhadap local neighborhood dari pixel yang dimaksud. Jadi misalnya ini yang disebut kalau kalian masih ingat waktu pelajaran image processing mungkin ukuran kernel. Jadi misalnya kayak kernel 3x3, maka artinya nilai pixel yang ada di center dari kernel itu akan dipengaruhi oleh satu pixel ke atas, satu pixel ke bawah, satu pixel ke kiri, satu pixel ke kanan, dan pixel diagonalnya. Sehingga ukurannya adalah nilai pixel yang di tengah itu dipengaruhi oleh ukuran kernel yang 3x3. Jadi kita melakukan modifikasi terhadap nilai pixel yang dimaksud itu terhadap nilai pixel yang ada di sekitarnya. Jadi misalnya ini gambar sebuah citra dengan nilai pixel 10, 5, 3, 4, 5, 1, 1, 1, 7 misalnya. Lalu kita melakukan modifikasi dengan sebuah fungsi sehingga nilai pixel yang di tengah ini akan berubah nilainya. Misalnya seperti menjadi 7. Jadi bagaimana melakukan ini? Itu dilakukan dengan yang disebut dengan operasi konvolusi tadi. Secara definisi dalam image processing biasanya kita menggunakan operasi konvolusi atau cross correlation. Secara fungsi memang agak berbeda kalau konvolusi dan cross correlation, tapi dalam image biasanya itu dianggap tidak banyak berbeda. Tapi mungkin kalau di bidang di data lain, kalau kita bicara cross correlation itu agak berbeda dengan konvolusi. Tapi di image biasanya itu ya umumnya sebenarnya walaupun di image kita pakai istilah konvolusi, sebenarnya yang dilakukan adalah cross correlation operasinya, bukan operasi konvolusi yang biasa dipakai di tipe data lain. Jadi apa yang dilakukan kalau dengan konvolusi atau cross correlation ini adalah kita mengganti nilai sebuah pixel dengan kombinasi linear dari nilai-nilai tetangganya. Dan ini yang disebut tadi kernel. Jadi dengan operasi kernel ini kita mengganti nilai suatu pixel yang dia di center dari kernel tadi dengan linear combination atau kombinasi linear dari tetangga-tetangganya. Jadi kalau kita misalnya punya tadi image yang sama 10, 5, 3, 4, 6, 1, 1, 1, 8, lalu kita putuskan kita misalnya mau menggunakan kernel dengan ukuran 3x3 yang nilainya seperti ini, 0, 0, 0, 0, setengah, 0, 0, 1, dan setengah, maka
Artinya piksel yang di tengah ini adalah linear kombinasi dari local image dan kernel. Jadi 8 ini diperoleh dari 10 kali 0 ditambah 5 kali 0 ditambah 3 kali 0 ditambah 4 kali 0 ditambah 6 kali setengah ditambah 1 kali 0 ditambah 1 kali 0 ditambah 1 kali 0 ditambah 8 kali setengah. Jadi kalau dijumlahkan itu semua ini tadi jadinya 3 ditambah 1 4 dan ditambah 4 4. Jadi hasilnya nilai piksel yang ada di tengah itu bernilai 8. Jadi itu maksudnya dengan operasi konvolusi. Jadi kita pada prinsipnya mengganti nilai yang di tengah ini dengan kombinasi linear antara nilai-nilai yang ada di sekitar dari nilai piksel tersebut. Jadi kita tinggal mengalihkan nilai piksel yang saling berkoresponding dan dijumlahkan, dan nilai itu yang hasil penjumlahannya yang dijadikan sebagai nilai yang di tengah ini. Jadi kalau diformulasikan apa itu cross correlation, jadi kalau kita punya image F dengan kernel H dan output image yang dihasilkan hasil transformasi itu adalah G, maka image G yang dihasilkan itu adalah operasi kombinasi linear dari nilai kernelnya untuk titik U dan V dikalikan dengan nilai image-nya pada titik tersebut dan dijumlahkan untuk sampai ke U sampai dengan ke K dan V sampai dengan ke K, artinya sepanjang nilai kernelnya. Jadi misalnya tadi kalau 3 kali 3 tentu ini nilainya ditambahkan sampai ke 3. Jadi seperti tadi. Jadi operasi kernel, operasi cross correlation pada prinsipnya melakukan linear kombinasi dari kernel dikalikan dengan nilai pikselnya dan dijumlahkan. Dan kalau kita dinotasikan, maka operasi cross correlation itu lagi sama dengan H kali, bukan kali ini maksudnya adalah cross correlation dengan F. Jadi pada prinsipnya operasi ini adalah operasi yang di atas ini, yaitu tadi yang linear kombinasi dari kernel. Jadi dia bukan operasi perkalian, karena walaupun di sana ada perkalian, tapi pada prinsipnya dia perkalian lalu dijumlahkan, atau yang tadi disebut dengan linear combination. Oke, jadi kalau tadi ini operasi cross correlation, kalau kita bicara konvolusi sebenarnya adalah operasi membalik dari cross correlation. Jadi kalau dia operasi konvolusi, maka kalau ini tadi dia Fi plus U, indeks image titik di I tambah U dan J tambah V, maka kalau di konvolusi dia dikurangkan atau di delay. Kalau cross correlation dia melihat di pixel ke depannya, di depan atau selanjutnya. Kalau di cross correlation pixel di belakangnya. Dan kalau dinotasikan operasi konvolusi adalah H bintang atau star F. Jadi ini adalah lambang operasi konvolusi yang biasa dipakai dalam literatur. Nah, properties dari operasi konvolusi itu dia adalah bersifat komutatif, artinya kalau G sama dengan H konvolusi dengan F, maka itu artinya sama aja dengan G sama dengan F konvolusi dengan H. Dan asosiatif artinya bisa dibalik-balik mana yang dilakukan pertama. Misalnya kalau ini ada misalnya Z atau Z misalnya, maka kita bisa melakukan dulu konvolusi terhadap Z, baru konvolusi semuanya terhadap H, atau kita bisa melakukan konvolusi dulu H sama F, baru misalnya kita lakukan konvolusi terhadap H. Itu maksudnya dia bersifat asosiatif. Oke, jadi kalau kita melakukan konvolusi, kita punya citra F, lalu kita punya kernel H, maka pada prinsipnya kita kita melakukan operasi konvolusi terhadap semua citra F sampai selesai. Jadi misalnya citranya misalnya 20
25 kali 25 misalnya, dan hanya misalnya 3 kali 3, maka artinya gambar ini setelah dioperasikan di 3 kali 3 yang di bagian pertama, dia akan digeser berikutnya ke 3 kali 3 sebelahnya, 3 kali 3 berikutnya, sampai akhirnya seluruh citra itu berhasil dilakukan konvolusi. Nah, mungkin pertanyaannya adalah, bisa jadi karena kita bicara citra, itu kan bisa jadi hasil konvolusi ini jadinya sebenarnya lebih kecil dimensinya dibanding yang original. Misalnya kalau kita 3 kali 3 di sini kan berarti satu pixel di atas, satu pixel di kiri, dan satu pixel di kanan, satu pixel di bawah ini tidak bisa dilakukan operasi konvolusi karena dia butuh jadi 3 kali 3 kan. Jadi kalau misalnya ini 3 kali 3 di sini, tentu bagaimana melakukan operasi pixel di sini kan nggak bisa, karena dia akan pasti butuh ada satu gambar yang satu atas di atasnya kan. Nah, ini yang sering kita lakukan kalau di image processing dengan, mungkin kalian pernah dengar tapi mungkin belum tahu, paham maksudnya, itu adalah dengan padding. Jadi pada prinsipnya misalnya citranya originalnya ukurannya segini, jadi kita tambah satu ke atas tergantung ukuran kernelnya, tapi pada prinsipnya adalah kita tambahkan ukuran dari citranya, misalnya jadi 1 tambah 1 ke atas, dimensinya jadi lebih besar, tapi itu diisi dengan 0. Lalu sehingga dengan demikian kita bisa melakukan operasi konvolusi di sana, misalnya jadi di sini kan operasinya jadi di sini, untuk supaya center dari kernelnya itu adalah bisa mencakup nilai pixel yang ada di tepinya. Jadi hasilnya adalah gambarnya akan sama, ukuran gambar input dan ukuran gambar output itu akan jadi sama. Itu yang disebut dengan padding, agar tujuannya adalah gambar input sama dengan gambar output dimensinya. Dan itu dilakukan dengan menambah 0 di dimensinya. Jadi misalnya kalau jadi 25, misalnya ukuran gambarnya 25 kali 25, maka dengan padding ukuran gambarnya jadi 26 kali 26, di mana satu terakhir itu adalah di padding jadi bernilai 0. Tujuannya agar kita bisa melakukan konvolusi sehingga output dari citra konvolusinya menjadi sama dimensinya. Jadi seperti ini kalau kita melakukan konvolusi, kita punya kernel H, kita punya citra F. Kalau kita lakukan seperti ini, maka misalnya kita melakukan filtering dengan min filtering, misalnya kita melakukan rata. Ini adalah kernel yang digunakan kalau kita melakukan min filtering. Jadi semuanya filternya, kernelnya bernilai 1 dibagi dengan 9, karena kita mau menggunakan filter dengan ukuran kernel 3 kali 3. Artinya dia akan jadi 9. Nah, kalau kita gunakan ini ke citra yang nilainya seperti ini, jadi 0, 0, 0 semua, kecuali di pixel di lokasi ini bernilai 90, dan di sini juga dia 90, maka kalau kita melakukan filtering, maka akan dihasilkan gambar yang seperti ini. Jadi nilai 90 ini akan menjadi seperti tersebar ke nilai pixel yang ada di sekitar. Jadi dihasilkan, jadi kalau di gambar original di baris kedua ini akan bernilai 0, dengan melakukan image filtering atau min filtering kita jadi tidak 0 lagi. Demikian juga di kolom ketiga, yang kalau di gambar original itu bernilai 0, dengan melakukan filtering, min filtering, maka dia tidak lagi bernilai 0. Ini artinya apa? Kalau di sini artinya, kalau secara visual, kalau kita lihat gambar ini, kalau di sini tentu kita akan bisa melihat perubahan ekstrim di nilai pixel. Artinya kalau misalnya ini dari 0, misalnya dari warna putih akan ekstrim menjadi warna lain, atau color yang warna lain, atau intensitas yang lain. Jadi terlihat ada ekstrimnya. Nah, dengan dilakukan min filtering ini jadi batas antara image dengan pixel sekitarnya itu kan jadi lebih smooth. Jadi kita efeknya adalah gambar ini akan lebih smooth dibandingkan dengan gambar yang original. Jadi dengan min filtering kita bisa men-smoothing gambar. Nah, apa gunanya? Jadi misalnya kayak di sini. Ini kan misalnya harusnya kan semuanya 90.
Tapi karena ada misalnya tadi noise, nah ini jadinya bernilai 0. Nah, dengan melakukan min filtering misalnya, kita bisa melihat bahwa di lokasi ini dia jadinya tidak 0 lagi. Jadi dia bisa bernilai yang mirip dengan nilai pixel sekitarnya. Artinya kalau dia sebenarnya di situ adalah nilai noise, nilai bintik putih atau bintik hitam yang tiba-tiba ada dalam sebuah gambar yang disebut dengan salt and pepper noise, maka dengan melakukan min filtering kita bisa men-smooth dari nilai pixel tersebut sehingga noise-nya bisa lebih tidak kelihatan pada gambar. Dia akan lebih di smooth. Jadi itu gunanya. Jadi dengan melakukan filtering kita bisa melakukan smoothing terhadap nilai pixel dan di banyak kasus itu bisa berefek terhadap lebih tidak kelihatannya lebih enhance-nya gambar terhadap dari noise yang di gambar original ada. Demikian juga misalnya ini, harusnya kan misalnya ini kan hitam semua, tiba-tiba ada titik putih di sini, maka dengan kita melakukan filtering, min filtering di sini ini jadi lebih dekat dengan pixel yang sekitarnya. Jadi di sini harusnya kan jadi bisa kita lihat bahwa dia akan lebih smooth dibanding sekitarnya sehingga efek noise-nya ini akan lebih tidak terlihat kalau kita lakukan visualisasi terhadap hasil dari filtering. Oke, ini contoh-contoh melakukan filtering. Misalnya kalau kita menggunakan kernel yang seperti ini, semuanya 0 kecuali nilai tengahnya yang 1, maka pada prinsipnya tidak melakukan apa-apa pada gambar itu, maka kita akan menghasilkan gambar yang sama. Lalu kalau kita geser misalnya nilainya jadi dari 010 jadi 100, maka kita pada prinsipnya melakukan shifting gambarnya 1 pixel ke arah kiri. Demikian juga kalau ini jadi 1 di sini ke kanan, maka kita melakukan shifting dia ke kanan. Lalu kalau dengan linear filtering dengan tadi yang ini min filtering, berarti kita menggunakan kernel yang seperti ini, semuanya bernilai 1 dibagi dengan 9, maka pada prinsipnya kita akan menghasilkan gambar yang lebih blur seperti ini, yang pada prinsipnya banyak dipakai tujuannya untuk menghilangkan misalnya noise dari gambar. Lalu kalau misalnya kita menggabungkan dua kernel seperti ini, jadi kernel pertama adalah 000, 020, 000, dan kernel kedua adalah min filtering, maka kita bisa menghasilkan gambar yang lebih tajam, sharpening. Jadi kalau di gambar original itu edges-nya tidak gitu kelihatan, dengan melakukan operasi seperti ini kita bisa mengemphasize edge-nya. Jadi kita bisa lihat kalau dia adalah edge atau bagian di mana pixel itu berbeda dengan sekelilingnya seperti ini, maka di gambar yang hasil filtering dia akan lebih jelas. Seperti ini matanya juga jadi lebih jelas dan begitu seterusnya. Jadi misalnya kalau ini kita melakukan sharpening, ini gambar originalnya, dengan melakukan sharpening dengan filter yang sebelum ini, seperti yang ini, maka kita bisa melihat efeknya adalah edges-nya akan menjadi lebih jelas kelihatan. Jadi memang ini kalau kalian biasa misalnya pakai smartphone kayak Oppo kan seperti itu. Jadi dia menggunakan transformasi atau filtering seperti ini dengan berbagai kernel yang berbeda-beda supaya menghasilkan gambar sesuai yang didesain yang diinginkan, misalnya dengan lebih blur atau lebih jelas, tergantung apa yang ingin dicapai. Ini dengan melakukan smoothing, tadi yang dengan bin filtering salah satunya, dengan melakukan menggunakan kernel seperti ini kita dapat gambar yang lebih smooth. Oke, kalau tadi kita ada beberapa kernel yang kita bisa gunakan untuk melakukan filtering. Biasanya kalau tadi kita prinsipnya antara 0 atau 1 nilai kernelnya. Nah, tidak harus seperti itu. Kita bisa menggunakan kernel misalnya yang tergantung pada fungsi tertentu. Jadi misalnya
yang sering dipakai adalah Gaussian. Jadi kernel Gaussian itu seperti ini. Jadi dia kalau kita tergantung ukuran kernelnya sebenarnya, dengan misalnya ukuran kernel yang seperti ini, kita bisa grading. Jadi ada perubahan grading dari nilai kernelnya. Jadi yang dimana perubahan itu tergantung terhadap fungsi Gaussian. Artinya dia akan semakin besar nilainya di tengah, secara gradually dia akan semakin bernilai 0 ke pinggirnya sesuai dengan fungsi Gaussian. Jadi kalau efeknya dengan Gaussian, misalnya ini Gaussian yang ukurannya cuma 1 kali 1, tidak banyak berubah. Kalau ukuran Gaussiannya misalnya kita perbesar ukuran kernelnya, jadi misalnya ini 5 kali 5, maka kita bisa dapatkan gambar yang seperti ini, yang di blurring dengan Gaussian. Semakin besar dia akan semakin kabur. Ini dengan ukuran Gaussian 30 kali 30. Jadi apa gunanya Gaussian filter? Ini adalah untuk menghilangkan komponen yang berfrekuensi tinggi dan menyisakan komponen berfrekuensi rendah. Ini sebenarnya ada hubungannya dengan saya sih kemarin memilih untuk tidak membahas tentang spektrum dari gambar, karena kalau kita, ya teorinya sesimpelnya adalah kalau kita punya energi, maka energi itu kan berupa panjang gelombang. Panjang gelombang ini ya sinusoid kan sebenarnya, dan semakin tinggi energinya maka panjang gelombangnya semakin rendah. Demikian juga semakin rendah energi dari suatu cahaya, maka panjang gelombangnya semakin besar. Panjang gelombang ini ada berhubungan dengan frekuensi, artinya kalau dia makin besar panjang gelombangnya, maka frekuensinya semakin kecil. Kalau panjang gelombangnya semakin kecil, maka artinya frekuensi dari energinya itu semakin besar. Jadi sementara tadi warna juga kan tergantung terhadap energinya. Jadi energi warna itu tergantung terhadap energinya, energi itu tergantung terhadap panjang gelombangnya, dan panjang gelombang ini tergantung akan mempengaruhi frekuensinya. Artinya adalah setiap warna punya frekuensi tertentu. Simpelnya seperti itu. Jadi setiap warna itu punya frekuensi tertentu sebenarnya. Karena dia punya panjang gelombang tertentu. Jadi artinya dia punya frekuensi tertentu. Nah, dengan melakukan Gaussian filtering, maka kita akan berusaha menghilangkan gambar-gambar dengan panjang gelombang yang rendah. Artinya kita menghilangkan gambar-gambar dengan frekuensi yang tinggi dan mempertahankan warna yang panjang gelombangnya tinggi atau yang dia berfrekuensi rendah. Dan kalau kita bicara konvolusi, kalau konvolusi dilakukan terhadap dirinya sendiri. Kalau kita bicara operasi konvolusi, maka operasi itu sebenarnya melakukan operasi Gaussian di sana. Jadi kalau misalnya seperti ini, maka akan dihasilkan Gaussian seperti ini. Nah, ini teorinya. Jadi itu tadi gunanya misalnya Gaussian filter kita menggunakan. Jadi kalau kalau misalnya mau diterapkan di pattern recognition, misalnya kalau misalnya kita anggap bahwa warna-warna yang berfrekuensi rendah adalah yang harus di-emphasize, karena misalnya warna yang berfrekuensi rendah itu yang baik untuk memisahkan kelas tertentu, maka misalnya saya lupa yang panjang gelombangnya rendah itu merah, atau harus dilihat lagi spektrum warna. Tapi pada prinsipnya kita mau menghilangkan warna yang mau cenderung ke arah merah atau mau ke arah ungu misalnya. Jadi kembali lagi tadi ke sharpening. Jadi ini hanya contoh melakukan smoothing.
dan smart sharpening. Ini filter-filter yang mungkin bisa dipakai untuk sharpening dengan bernilai 1, kernel 1 di tengahnya, lalu dikurangi dengan kernel Gaussian, maka yang kita akan dapatkan adalah kernel yang Laplace of Gaussian. Oke, ini hanya contoh-contoh operasi dan beberapa teknik konvolusi yang digunakan misalnya di kamera. Ini kamera shake, jadi kalau kan biasa itu kalau tangannya agak shaking, efeknya gambarnya adalah gambar yang kayak blur seperti ini. Dengan menerapkan kernel tertentu, maka kita bisa melakukan menghilangkan efek shakingnya tadi. Demikian juga ini, misalnya kan juga sekarang ada itu kamera yang dia mau mengemphasize depannya, tapi backgroundnya kayak di blur. Jadi itu juga salah satu aplikasi penerapan image filtering di gambar. Oke, kalau ada pertanyaan silakan, nanti bisa didiskusikan waktu video conference. Oke, tadi soal filtering. Jadi pada prinsipnya adalah filtering adalah usaha kita untuk melakukan modifikasi terhadap gambar, di mana operasi itu dilakukan dengan mengubah nilai pixel yang ada di center dari operasi image dan kernelnya, yang menjadi adalah linear kombinasi terhadap nilai pixel yang ada di sekitarnya. Itu soal filtering. Dan filtering banyak dipakai di beberapa aplikasi untuk melakukan smoothing, sharpening, blurring dari gambar, dan juga salah satu aplikasinya adalah untuk menghilangkan efek noise dari gambar. Oke, berikutnya kita membahas edge detection. Mungkin kalau kalian ditanya apa itu edge detection, mungkin kalian sudah bisa jawab. Pada prinsipnya adalah berusaha mendeteksi edge dari gambar. Jadi kalau edge detection pada prinsipnya kita berusaha mengkonversi gambar itu menjadi curve dari gambar itu sendiri, sehingga salah satu kegunaannya adalah kita bisa kalau misalnya kita bicara di pattern recognition, karena saya akan selalu menghubungkan ke arah pattern recognition. Misalnya kalau kalau dalam klasifikasi yang lebih penting itu adalah bentuk dari objeknya, misalnya kayak pengenalan objek antara bola dan televisi misalnya. Kalau kita mau mengklasifikasikan bola dan televisi, sebenarnya kan tidak penting apa yang ada di tengahnya, karena nilai warna yang di tengah itu lebih kurang penting dibandingkan kita menangkap bentuknya, misalnya bentuk bola bulat, televisi misalnya kotak. Sehingga kalau misalnya kita memang mau pengenalan objek di mana terlihat dari objek itu bahwa bentuknya itu lebih penting sebenarnya ditangkap, dan warna itu mungkin jadi tidak terlalu relevan untuk diekstrak, maka edge bisa jadi salah satu features yang bermanfaat untuk pattern recognition untuk yang seperti itu. Jadi edge detection pada prinsipnya kita bisa mengcapture bentuk dari sebuah objek. Jadi kalau kita bicara edge sebenarnya apa definisinya edge? Pada prinsipnya sebenarnya edge itu didefinisikan adalah terjadi perubahan ekstrim dari nilai pixel. Jadi misalnya kayak ini, misalnya ini kan pixel sebelumnya. Nah, ketika dia masuk ke pixel berikutnya, maka dia itu ada perubahan ekstrim dari nilai pixelnya. Baru dia sama lagi. Jadi kita pengennya mendeteksi di mana terjadi perubahan ekstrim dari nilai pixel, dari misalnya pixel ke 5 ke pixel ke 6. Misalnya berubah dari 0 menjadi 255. Maka bisa dianggap bahwa nilai pixel 255 itu adalah edges dari gambar tersebut karena dia berubah pixelnya secara drastis. Jadi
edges itu bisa disebabkan oleh memang perubahan surface. Jadi misalnya seperti ini, jadi dari yang surface yang ini berubah menjadi surface ini, maka tentu dia dianggap jadi edges. Terus perubahan depth, terus perubahan color, perubahan warna, dan juga perubahan pencahayaan. Jadi seperti misalnya untuk bayangan seperti ini. Jadi ini adalah contoh-contoh yang bisa kita anggap sebagai edges atau sudut dari suatu gambar. Dan edges ini dipengaruhi oleh berbagai faktor. Jadi seperti yang saya bilang tadi, edges itu pada prinsipnya adalah di tempat di mana terjadi perubahan drastis dari intensitas suatu gambar. Jadi misalnya gambarnya ini, maka ini adalah edges-nya, dan ini dari gelap ke terang itu juga adalah edges-nya. Jadi kalau kita bicara intensitas di sumbu X seperti ini, maka lokasi dia berpindah dari sini ke sini, itu terjadi perubahan ekstrim dari pikselnya. Demikian juga di sini terjadi perubahan ekstrim. Maka bisa dibilang bahwa bagian ini dan bagian ini adalah edges dari gambar tersebut. Jadi kalau kita plot fungsi intensitasnya, maka kita lihat bahwa ketika dia masuk di sini nih intensitasnya, ketika masuk ke daerah sini dia terjadi perubahan intensitas, lalu dia di sini juga sama intensitasnya, lalu dari hitam ke putih ini terjadi perubahan intensitas seperti ini. Jadi ada dua tempat di mana terjadi perubahan intensitas, di sini dan di sini. Dan kalau kita turunkan fungsi ini fungsi perubahan intensitasnya dengan seperti ini, maka kita bisa lihat bahwa area ini terjadi perubahan signifikan dari fungsi intensitas dan di titik ini. Jadi atau bisa dibilang di sini yang paling besar perubahan intensitasnya, paling ekstrim. Maka kita bisa bilang bahwa di bagian ini, di lokasi dari pixel tersebut ini dan di sini adalah edges dari gambar tersebut. Lalu kita bagaimana melakukan atau mendeteksi edges? Tentu sama tadi kayak sebelumnya, kita mencari derivasi dari intensitas dari gambarnya. Jadi kita reconstruct image-nya, image F, lalu kita hitung derivasi atau turunan pertama dari gambar tersebut. Itu yang pertama. Tapi tentu kalau kita bicara citra yang kita pakai di komputer, kita tidak bisa memakai gambar yang kontinu, jadi kita memakai yang discrete-nya. Jadi option kedua adalah kita memakai discrete derivatifnya, jadi bukan continuous derivatifnya. Tapi ya prinsipnya sama, jadi kita mencari derivasi dari intensitas dari gambar tadi. Jadi pada prinsipnya kita cari bedanya antara pixel sesudah dengan pixel tersebut. Jadi kalau ini besar, tentu artinya kita bisa bilang itu adalah edges. Dan ini tentu juga bisa kita gunakan filter untuk derivasi. Jadi kalau kita bicara filter derivasi, itu pada prinsipnya mencari edges itu kita menerapkan kernel filter dengan kernel yang seperti ini. Jadi dia bernilai 1 dan -1 di baris keduanya. Ini kalau kita mencari derivasi di sumbu X-nya, dan kalau ini derivasi di sumbu Y-nya. Jadi dia menjadi -1 dan 1. Jadi, dan prinsip ini yang biasanya dipakai di edge detection. Jadi pada prinsipnya kita mencari gradien dari image di sumbu X dan di sumbu Y-nya. Ini adalah derivasi di sumbu X, ini adalah derivasi di sumbu Y. Lalu kita kombinasi keduanya. Jadi kita mendapatkan derivasi di sumbu X dan di sumbu Y. Dan ini kalau dihitung berapa edge strength-nya, jadi seberapa kuat edge-nya itu. Dan arah dari edge-nya bisa kita hitung dengan menghitung gradien dari derivasinya. Oke, jadi kalau misalnya ini gambar original seperti ini, kita cari derivasi di sumbu X-nya akan menghasilkan gambar seperti ini. Jadi kita bisa lihat edge-nya di sumbu X,
Lalu kalau kita hitung magnitude dari strength dari edge-nya, kita akan bisa lihat seperti ini dengan rumus ini tadi. Lalu kalau kita lihat edge-nya dari sumbu Y itu seperti ini. Nah, yang sering juga terjadi adalah pengaruh noise. Jadi kadang noise ini bisa mempengaruhi edge dari sebuah gambar. Karena dengan adanya noise, jadi perubahan intensitas antara gambar yang seharusnya, gambar yang bersihnya misalnya, dengan gambar yang sudah terkontaminasi itu menjadi sedikit bedanya yang sehingga kita agak lebih susah mengidentifikasi di mana edge-nya. Lalu bagaimana kita menangkap atau mengcapture edge dalam kondisi seperti ini? Seperti yang kita sudah bahas adalah salah satu caranya adalah misalnya dengan dilakukan smoothing terlebih dahulu. Jadi artinya kita berusaha menghilangkan efek noise-nya, lalu mengemphasize bagian yang kita anggap sebagai edge, dan itu bisa dilakukan dengan smoothing, sehingga efeknya adalah kita bisa memperoleh ini yang gambar yang noisy-nya, ini kernel-nya, lalu kita melakukan smoothing terhadap image-nya, sehingga sekarang dengan adanya hasil gambar smoothing ini kita bisa lebih dapat edge-nya seperti di gambar ini. Ini properties dari konvolusi. Jadi kalau kita misalnya melakukan tadi kan kayak di smoothing kan kita sudah melakukan konvolusi terlebih dahulu terhadap gambarnya, maka ini propertiesnya dia karena dia bersifat asosiasi, maka konvolusi dari derivasi dari gambar hasil konvolusi itu sama dengan adalah kita melakukan konvolusi gambar itu terhadap derivasi dari kernelnya. Sehingga dengan demikian kita bisa menghilangkan komputasi, mengurangi komputasi, menjadi hanya langsung mencari derivasi dari kernelnya daripada seperti di awal ini kita melakukan konvolusi dulu baru menghitung derivasinya. Karena dengan properti yang asosiatif dari konvolusi, maka pada prinsipnya derivasi dari konvolusi itu sama dengan konvolusi dia terhadap derivasi dari kernel. Jadi bisa hanya melakukan satu operasi, jadi kita bisa mengurangi komputasinya dan efeknya akan sama aja. Ini kernel yang 2D untuk edge detection, misalnya dengan Gaussian derivasi. Ini adalah kernelnya, contoh visualisasi dari kernel 2D dengan Gaussian. Jadi ini hasil yang diperoleh dari kernel tadi, dan kalau dikombinasi menjadi seperti ini. Lalu kalau misalnya kita melakukan operasi dengan cosin, cos atau sinus, maka kita bisa juga dapat kernel yang lain. Jadi pada prinsipnya sih kernel yang kita mau itu bisa sangat beragam tergantung dengan apa yang kita pengen. Oke, yang berikutnya tadi edge, yang salah satu varian untuk edge detection ada yang disebut dengan Sobel operator. Jadi Sobel operator ini dia dari Gaussian. Jadi fungsi kernelnya seperti ini. Ini yang di sumbu X dan ini yang di sumbu Y. Dan kalau tujuannya adalah kita menghilangkan 1/8 bagian dari sebuah gambar. Hal ini dilakukan karena secara teori dikatakan dari literatur bahwa dengan membagi 1/8 ini tidak mengurangi kemampuan membedakan mana bagian edge mana enggak, tapi dengan melakukan 1/8 ini kita bisa mendapatkan gradien yang ke arah yang lebih benar. Jadi itu tujuannya dengan Sobel operator. Jadi misalnya ini gambar hasil dari Sobel, ini yang originalnya.
Ini hasilnya, ini yang X, yang Y, kan kalau digabung. Ini juga contoh lainnya dengan Sobel, dengan gradient magnitude, thresholding. Nah, demikian seterusnya. Jadi ini contoh-contoh bagaimana melakukan berbagai edge detection pada gambar. Di MATLAB itu sudah ada bawaan untuk edge detection. Jadi pada prinsipnya kita pakai perintah edge, di mana image itu adalah yang original dan ini adalah untuk misalnya mau melakukan canny edge detection. Jadi canny edge detection ini dipropose di tahun 1986 di paper ini. Tujuannya adalah sama tadi, untuk mencari edge dari sebuah gambar, dan mungkin salah satu edge detector yang paling sering dipakai di gambar. Canny edge detection ini dipengaruhi oleh faktor yang disebut dengan delta, tau maksud saya, dan tau ini yang kayak menjadi ukuran threshold atau lebarnya dari Gaussian blur-nya. Jadi ini contohnya, kalau melakukan canny dengan tau 1, ini tau 2, kita bisa melihat dia akan jadi lebih blur efek dari edge-nya. Karena semakin besar nilai tau-nya, dia akan lebih smooth dibanding kalau semakin kecil. Seperti ini. Jadi dengan kalau nilai tau-nya berbeda, dia akan mempengaruhi di bagian mana dia akan terlihat edge-nya. Jadi kalau di sini tentu dia akan kelihatan misalnya di sini, peak-nya di sini, dan kalau dengan yang lebih kecil dia akan lebih rendah peak-nya. Oke, maaf tadi itu bukan tau, itu sigma. Jadi kalau nilai sigmanya akan sangat mempengaruhi dari lebar dari Gaussian-nya, dan itu akan tentu mempengaruhi hasil edge yang diperoleh, karena kalau dia berbeda nilai sigmanya tentu akan mempengaruhi peak dari derivasi dari sinyalnya tadi. Oke, kita sering memperlakukan image sebagai vektor, jadi fungsi satu dimensi, array satu dimensi. Jadi umumnya representasi image yang mungkin kita tahu adalah dia dua dimensi, dia ada sumbu X dan sumbu Y. Dan ini kalau misalnya kita scanline dengan satu dimensi, maka seperti ini. Jadi sama seperti semua tipe data sebenarnya, data yang dua dimensi atau tiga dimensi itu bisa direpresentasikan dalam vektor. Jadi kalau misalnya ukuran originalnya n kali m, panjangnya n, lebarnya panjangnya n, lebarnya m, maka kita bisa merepresentasikan itu dalam vektor yang panjangnya m kali n dengan melakukan konkatenasi pada barisnya. Jadi kalau kita bicara vektor operasi, maka ini tentu kalau masih ingat, jadi ini 1 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dikali dengan 8 kali 1, maka tentu outputnya adalah
vektor yang ukurannya 1x1. Jadi kita bisa melihat filtering itu sebagai operasi multiplikasi atau perkalian pada matriks. Jadi misalnya seperti ini, image-nya ini adalah kernelnya. Ini sebenarnya sehingga membuat komputasinya jadi lebih cepat karena kita bisa langsung melakukan operasi matriks sekaligus daripada tadi melakukan linear combination terhadap image-nya. Jadi ini sama dengan melakukan manipulasi terhadap matriks seperti ini. Ini juga contohnya yang discrete cosine transform, efek-efeknya. Oke, itu aja tadi hari ini tentang edge detection. Berikutnya kita belajar menerapkan edge detection dengan Python atau filtering. Ini contoh source code, kita melakukan filtering terhadap image. Jadi ini yang biasa kita pakai atau yang bukan biasa sih, tergantung. Yang mudah ya, karena kita tidak perlu lagi bikin fungsinya, adalah dengan menggunakan OpenCV. OpenCV sudah punya banyak operasi untuk image filtering. Ini hanya beberapa yang saya ambil. Ini melakukan min filtering dengan operasi blur, lalu Gaussian blur itu dengan perintah seperti ini, bilateral filtering seperti ini, dan median blur seperti ini. Ini adalah image-nya, ini adalah panjang kernelnya. Jadi setiap fungsi filter tentu punya parameter yang bisa kalian modifikasi. Kalian bisa lihat itu nanti di link yang saya kasih di belakang. Ini dengan OpenCV. Kita juga bisa melakukan filtering dengan SKImage. Jadi ini contoh beberapa filter yang ada di SKImage. Jadi ini untuk Gaussian filter, ini median filter, ini min filter, bilateral, dan lain-lain. Jadi kalian bisa lihat apa aja kemampuan filtering di OpenCV dan SKImage di link yang ini. Jadi di sini ada banyak banget filtering yang bisa dipakai atau yang bisa digunakan dari OpenCV dan dari SKImage. Itu tentang filtering. Yang kedua adalah edge detection. Sama juga, edge detection itu juga kalian bisa memakai yang sudah ada di OpenCV dan di SKImage. Jadi ini contoh penerapan berbagai edge detection di OpenCV. Jadi ini contoh menerapkan untuk Kenny filtering. Ini parameter yang dipakai untuk thresholdnya. Jadi kalian bisa coba cek juga nanti. Mungkin gambar kalian bisa jadi berbeda nanti nilai thresholdnya untuk dapat filter yang bagus, edge yang bagus. Ini untuk Sobel. Jadi Sobel itu yang bisa ke sumbu X dan sumbu Y. Ini seperti ini. Jadi tinggal dibagi dari 10 untuk X atau 01 yang Y. Lalu ini CV.CV8U ini adalah tipe datanya. Ini sebenarnya tergantung yang kalian mau. Ini kita bisa gunakan juga tipe-tipe data lain, misalnya CV16S, CV64F, dan lain-lain. Ini hanya untuk membedakan kualitas gambarnya yang dihasilkan. Ini juga selain Kenny dan Sobel, ada juga Prewitt filter dengan OpenCV. Ini adalah contoh-contohnya. Lalu berikutnya ini adalah filtering dengan SKImage, edge detection dengan SKImage. Jadi ini untuk Robert method, Sobel, dan Prewitt. Oke, ini link yang bisa kalian pakai atau kalian pelajari untuk menerapkan berbagai teknik edge detection dan filtering di OpenCV dan SKImage. Oke, itu aja untuk materi hari ini. Kita ke tugas 3. Oke, jadi tugas 3, kalau minggu lalu kita mengekstrak warna, berarti minggu ini kita mengekstrak edge dari gambar. Jadi ini adalah link, ini tadi hanya rekap dari link-link yang sudah saya kasih sebelumnya di slide materi. Untuk mengekstrak atau untuk melakukan filtering di SKImage dan OpenCV,
untuk melakukan edge detection di OpenCV dan SKImage. Jadi tugasnya sama persis seperti yang lalu, cuman sekarang kalian diminta untuk mengekstrak atau mengkonversi gambarnya dengan berbagai teknik filtering. Jadi bisa dengan ya semuanya, maksud saya bukan. Jadi kalian memilih 5 gambar dari masing-masing kelas dari dataset yang kalian sudah pilih, lalu kalian menggunakan Gaussian blur, median blur, bilateral blur, dan mean blur terhadap gambar tersebut. Lalu kalian juga diminta melakukan edge detection dari 5 gambar yang juga dipilih tadi. Jadi melakukan edge detection dengan metode Kenny, Sobel, Roberts, dan Prewitt. Lalu tentu selain pertama kalian lakukan, tentu saya minta untuk mendisplay, menampilkan hasil dari filtering dan edge detection-nya. Lalu kira-kira menurut pendapat kalian, apa perbedaan dari operasi filter tersebut terhadap gambar yang dihasilkan di dataset kalian? Itu kira-kira apa bedanya, misalnya Gaussian dengan median? Bagaimana, apa yang di-emphasize di gambar kalian, apa yang di-remove. Lalu setelah itu saya minta kira-kira kalau kalian harus variasikan filtering dan edge detection-nya, saya minta minimal kalian lakukan 3 variasi terhadap setiap metode filtering dan edge detection tadi, dan kalian amati kira-kira apa yang berubah. Kalau ya misalnya kayak Gaussian, kernel size-nya misalnya dari 1x1, 3x3, 5x5 misalnya. Tergantung ukuran gambar kalian sebenarnya. Kalau ukuran gambaran kalian besar, saya sarankan gunakan kernel yang agak lebih besar supaya lebih kelihatan efeknya. Jadi tentu kalian bisa laporkan ke saya apa perbedaannya kalau misalnya kalian variasikan kernel size di Gaussian. Demikian juga kalau di median filter dan di mean filter, apa efeknya. Oke, itu aja tugasnya. Lalu seperti biasa tugasnya kalian kalian upload di link Google Drive ini. Formatnya tugas 3, nomor induk mahasiswa sama nama, dan formatnya kalau bisa tugasnya dalam format PDF. Dan submit juga source code-nya. Oke, itu aja dari tentang tugas. Kalau ada yang mau tanya silakan ditanyakan.